Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung miskin di kota Gaza, di bumi Palestina, pada tahun 150 Hijriah, lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan suami istri yang berbahagia, Idris bin Abbas Asy-Syafi'i dengan seorang wanita dari kabilah Azad dari Yaman. Bayi lelaki keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun kebahagiaan keluarga ini dengan kelahiran bayi tersebut tidaklah berlangsung lama, karena beberapa saat setelah kelahiran itu terjadilah peristiwa menyedihkan, yaitu ayah sang bayi meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Bayi lelaki yang rupawan itu pun akhirnya hidup sebagai anak yatim dalam asuhan ibundanya tercinta. Imam Syafi'i dilahirkan bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu orang-orang berkata, telah meninggal imam dan lahirlah imam. Imam Asy-Syafi'i tumbuh di negeri Gaza sebagai anak yatim, sehingga berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarganya. Namun kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan. Ketika ia memasuki usia 2 tahun, ibundanya membawanya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang terdiri dari orang-orang Yaman. Ketika Imam Asy-Syafi'i berumur 10 tahun, ia dibawa pulang oleh ibundanya ke Mekah, yaitu kampung halaman beliau, karena ibundanya khawatir nasab yang mulia itu akan lenyap dan terlupakan. Dalam usia 7 tahun, Imam Asy-Syafi'i selesai menghafalkan Al-Quran, dan usia 10 tahun beliau hafal Al-Muwatta karya Imam Malik. Di usia 15 tahun, dengan izin gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Al-Zanji, beliau memberikan fatwa. Setelah beberapa tahun di Mekah, Imam Asy-Syafi'i pergi ke tempat Bani Huzail dengan tujuan untuk belajar kepada mereka. Bani Huzail adalah kabilah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Beliau tinggal di tempat Bani Huzail selama 17 tahun. Di tempat ini beliau banyak menghafal syair-syair, memahami secara mendalam sastra Arab, dan berita-berita tentang peristiwa yang dialami oleh orang-orang Arab dahulu. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menemui Imam Malik. Sesampainya di Madinah, Imam Malik bertanya, "Siapa namamu?" "Muhammad," jawabnya. Imam Malik berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah larangannya, maka engkau akan menjadi orang yang disegani di kemudian hari." Esoknya beliau membaca Al-Muwatta bersama Imam Malik tanpa melihat buku yang dipegangnya. Maka beliau disuruh melanjutkan membaca karena Imam Malik merasa kagum akan kefasihan beliau dalam membacanya. Sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu berkunjung ke berbagai negeri untuk menimba ilmu di tempat tersebut. Mereka tidak peduli terhadap rintangan-rintangan yang akan mereka hadapi. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke berbagai tempat untuk menimba ilmu dengan sungguh-sungguh dan memperoleh manfaatnya. Sebagaimana yang telah diketahui tentang perjalanannya dari Mekah ke Bani Huzail, kemudian kembali ke Mekah, dan perjuangannya untuk menemui Imam Malik di Madinah. Dan setelah meninggalnya Imam Malik, beliau pergi ke Yaman, dan selanjutnya pergi ke Baghdad dan kembali ke Madinah. Dan setelah itu kembali lagi ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Kunjungan-kunjungan itu menghasilkan banyak ilmu dan pengalaman baginya, serta membuatnya gigih dalam menghadapi berbagai rintangan dalam membela kebenaran dan membela sunnah Rasulullah SAW, sehingga namanya menjadi terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal di zamannya berkata tentang gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah diriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda, "Inna Allaha yub'atsu li hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mengutus seseorang kepada umat ini setiap 100 tahun untuk memperbaharui urusan agamanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan dengan berkata, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama dan mudah-mudahan Imam Asy-Syafi'i adalah yang kedua. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki ilmu yang luas seperti yang dikatakan Ar-Rabi bin Sulaiman. Setiap selesai sholat subuh, Imam Asy-Syafi'i selalu duduk dikelilingi orang-orang yang ingin bertanya tentang tafsir Al-Quran. Dan seandainya matahari telah terbit, barulah orang-orang itu berdiri dan bergantian dengan orang-orang lain yang ingin bertanya juga tentang hadis serta tafsirnya. Beberapa jam kemudian ganti orang-orang lain untuk bertanya jawab. Dan sebelum waktu zuhur, mereka pergi disusul oleh orang-orang yang bertanya tentang nahwu dan syair sampai waktu zuhur tiba. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkenal akan kesederhanaan dan ketaatan dalam menerima kebenaran. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika kalian mendapati dalam kitabku suatu tulisan yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah perkataanku. Beliau pun berkata, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya sahih, maka itulah madhabku. Imam Asy-Syafi'i berkata, demi Allah, aku belum pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali dengan tujuan nasihat. Seandainya aku menyampaikan tentang kebenaran kepada seseorang dengan bukti-bukti yang tepat, lalu diterimanya dengan baik, maka aku akan menjadi sayang dan akrab dengan orang tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut sombong dan membantah bukti-bukti tadi, maka seketika itu juga orang tersebut jatuh dalam pandanganku. Imam Asy-Syafi'i digelari dengan Nasirul Hadis, pembela hadis, ataupun Nasirus Sunnah. Gelar ini diberikan karena pembelaannya terhadap hadis Rasulullah SAW dan komitmennya untuk mengikuti as-sunnah. Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit wasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat Isya, hari terakhir bulan Rajab, permulaan tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmatnya yang luas. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut Ibnu Zulak mencapai 200 bagian. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan Ar-Risalah Al-Jaridah mengenai Al-Quran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Itu semua menunjukkan kepada kita betapa agungnya imam besar ini di mata para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Ta'ala menggabungkan kita di barisan mereka di hari kiamat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.